fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang yang baik. Tapi Allah mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengurungkan ajal seseorang kalau sudah tiba waktunya. Artinya sebaik-baik amal adalah amal yang kita lakukan secara sadar untuk kepentingan akhirat kita. Jangan kita sudah menunggu mati baru mau beramal. Nah, gitu ya. Nah, beramal itu tidak harus dengan harta benda. Kalau kita punya harta benda, kita sisihkan 1/3 atau 1/5. Ya, untuk kepentingan Islam. Jangan untuk anak. Untuk anak itu sudah punya rezeki sendiri, Pak. Gitu ya. Ya, kita sisihkan sebagian untuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita membahas 3 ayat dalam surah Al-An'am. Esensi dari 3 ayat ini bahwa haram berpecah belah, bercerai-berai, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah dalam agama. Ya. Jadi biar bagaimanapun, kalau rukun Islam kita masih sama, rukun iman kita masih sama, berarti kita masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan monopoli satu organisasi, tok gitu. Jadi semua umat Islam, kelompok Islam, organisasi Islam yang rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis, maka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau disebut juga dengan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat dari 73 golongan, satu yang selamat. Nah, ini coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Artinya yang mereka nanti-nantikan atau tunggu-tunggu tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, yaitu untuk mencabut roh mereka. Ya, artinya tunggu aja kematiannya. Orang-orang kafir, orang-orang yang membuli Islam, yang mendiskreditkan Islam sekalipun dia ngaku Islam, yang menyatakan Islam itu arogan, ya tunggu aja berapa lama dia bisa itu, gitu. Nanti malaikat datang padanya. Au ya'ti rabbuka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, au ya'ti ba'du ayati rabbika, atau kedatangan beberapa ayat-ayat Tuhan, yaitu mukjizat atau berupa bala. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di mana pada hari datangnya beberapa ayat Tuhan itu, la yanfa'u nafsan imanuha, iman seseorang yang belum beriman sebelumnya, artinya baru beriman setelah melihat bukti-bukti kebesaran Allah, yaitu berupa siksaan, tidak bermanfaat iman mereka pada waktu itu. Lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan, juga tidak bermanfaat apa yang mereka usahakan berupa kebaikan
dalam masa imannya itu. Qul intadziru, katakanlah Muhammad, tunggulah, tunggulah. Inna muntadziru. Sesungguhnya kami menunggu, ya, sesungguhnya kami juga menunggu kedatangan kebenaran itu. Nah, coba kita lihat penjelasan ini menurut Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazari, karena kita ambil dari tafsir Aisar Tafasir. Jadi ayat sebelum ayat ini menyebutkan tentang argumentasi yang tak terbantahkan dan turunnya beberapa mukjizat atau ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesarannya, yaitu yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa dan kesyirikan itu adalah sesuatu yang batil. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan patung-patung berhala mereka itu, mereka yang menyamakan Allah dengan patung-patung itu, mereka tetap membangkang terhadap kebenaran dan dakwah Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, hal yanzuruna ma yantadiruna. Jadi orang-orang hadis ini, setelah ayat ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, dan CS-nya itu. Tiada lain yang mereka tunggu kecuali bila malakul maut datang mencabut roh mereka. Ya, dalam surat As-Sajdah dikatakan, Qul, katakanlah Muhammad, yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, bahwa kalian akan didatangi oleh malaikat maut yang menjadi wakil Allah untuk mencabut roh-roh kalian. Summa ila rabbikum turja'un, yang kemudian setelah mati itu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Artinya begini, arogansi karena kekafiran, menolak, menutup diri dari menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya. Manusia bisa bertahan dengan kekafirannya itu berapa lama? Ya kan? Karena hidup di dunia ini terbatas. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu sebentar. Ya kan? Kalau orang beriman, buat apa dia menyombongkan diri, bersikap arogan terhadap kekuasaan yang dia miliki, terhadap harta yang dia miliki? Seharusnya tidak. Ya harusnya dia takut. Kalau dia beriman, ya seharusnya dia segera mempersiapkan diri, bertobat kepada Allah sebelum roh dicabut oleh malaikat. Ya. Jadi berapa lama mereka bisa hidup? Ya kan? Au ya'ti rabbuka yaumal qiyamah li fadlil qada. Atau berapa lama lagi kiamat yang kemudian mereka akan dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diputuskan perkara mereka. Berapa lama? Kiamat itu ya menurut riwayat 15 abad setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Ya berarti tinggal puluhan tahun ini, Pak. 15 abad. Ya. Taruhlah kita hitung tahun Hijriah 15 abad. Sekarang sudah 1442, gitu ya. Berarti kurang lebih 58 tahun lagi. Ya, wallahu a'lam, tanda-tanda kiamat sudah ada. Aw ya'ti ba'du ayati rabbika ad-dallatu ala qurbis sa'ah. Atau tiada lain yang mereka tunggu itu, yaitu kedatangan beberapa ayat-ayat Tuhan, yaitu tanda-tanda kiamat yang menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat, seperti katulu'i syamsi min magharibiha. Ya, kiamat sudah dekat teman itu apabila matahari
sudah terbit dari barat. Seorang ilmuwan Rusia menyatakan bahwa kutub utara itu sudah mulai berbelok sedikit demi sedikit ke barat. Jadi bumi nanti akan berputar, utara bisa ke barat. Kalau utara sudah ke barat, belok ke selatan. Yang selatan berarti dia berputar ke utara. Ya, otomatis matahari akan terbit dari barat. Ya. Jadi tidak mustahil, itu ilmuwan dari Rusia. Bahwa inna mauqifal israri ala takdzibi huwa mauqiful muntazar. Bahwa tetap kokohnya seseorang dalam mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya sejatinya dia tinggal menunggu ajal. Ya, menunggu kedatangan malaikat atau datangnya Allah Subhanahu wa taala atau datangnya tanda-tanda kiamat. Ya tinggal tiga itu. Menunggu datangnya malakul maut, ya berapa lama dia bisa hidup? Menunggu datangnya kiamat akan dihisab atau menunggu datangnya kiamat, di mana pada saat itu tidak ada lagi manfaat iman. Orang bertobat sudah melihat neraka yang enggak ada manfaatnya. Nah, makanya kata Nabi, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah masih mengampuni dosanya. Ya. Artinya jangan nanti sudah melihat sudah kedatangan malakul maut baru sadar. Sudah mau kiamat baru mau bertobat. Ya. Atau sudah melihat neraka jahanam baru nyadar pingin balik ke dunia, wes. Orang manfaat. Gitu ya. Subhanallah. Ya. Kemudian firman Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Itu ya. Menunjukkan datangnya kiamat, bahwa keadaan dunia akan fana. Kemudian Allah memberitahukan anna nafsan, bahwa sesungguhnya seseorang yang mau beriman ketika sudah melihat tanda-tanda itu, padahal sebelumnya dia kafir, tidak beriman. Ya, kalau artinya orang Islam sudah beriman terlebih dahulu, kemudian dia lihat tanda-tanda dekatnya kiamat itu, kemudian bertambah imannya, itu masih bermanfaat. Tapi sebelumnya dia kafir, nanti sudah melihat matahari terbit dari barat, baru dia beriman, maka tidak bermanfaat. Itu yang dimaksud. Jadi lau amana ba'da zuhuriha, setelah munculnya kebesaran Allah, tanda-tanda kiamat itu, kemudian dia beriman, la yuqbalu minha imanuha, imannya itu tidak diterima lagi, wala tanfa'uhi, dan tidak bermanfaat baginya. Li'annahu asbah imanan iktirariyan, karena dia beriman secara paksa. Jadi Allah menginginkan kita ini beriman penuh dengan kesadaran. Nanti sudah terjadi emergensi, darurat, dia terpaksa beriman, maka tidak ada lagi manfaatnya. Ya. Jadi ikhtiaran, bukan karena dia memilih beriman. Ya, sekarang ini kita lihat di YouTube banyak pendeta Yahudi, pendeta Nasrani atau ilmuwan mereka sekarang diberi hidayah oleh Allah masuk Islam. Ya. Itu masih bermanfaat. Ya. Tapi kalau sudah mau kiamat, nggak ada. Gitu. Demikian juga kebaikan. Ya, ini kalau tadi orang kafir tidak bermanfaat imannya, nah sekarang orang beriman. Orang beriman sudah mau mati baru mau beramal, baru mau bertobat. Gitu ya? Tidak diterima Tuhan.
Demikian juga amal soleh, sekalipun secara khusus dalam hadis dikatakan bahwa doanya seorang anak yang dididik oleh orang tuanya itu masih bermanfaat. Amal jariah yang sebelumnya dia sudah beramal, membangun masjid ini, selama masjid ini dipakai, digunakan, maka sekalipun seseorang yang membangun ini sudah meninggal, maka dia tetap dapat pahala. Ya. Tapi kalau kebaikan nanti sudah melihat neraka baru dia mau beramal saleh, maka tidak bisa diterima. Ya. Maka kita diingatkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, hai orang beriman, sebelum mati datang kepada seseorang kalian, menjemput kalian. Fayaqula, maka pada saat itu dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kalau engkau mengundurkan ajalku dalam tempo yang singkat saja, ya, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku menjadi orang-orang yang baik. Tapi Allah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundurkan ajal seseorang kalau sudah tiba waktunya. Artinya sebaik-baik amal adalah amal yang kita lakukan secara sadar untuk kepentingan akhirat kita. Jangan kita sudah menunggu mati baru mau beramal. Nah, gitu ya. Nah, beramal itu tidak harus dengan harta benda. Kalau kita punya harta benda, kita sisihkan 1/3 atau 1/5. Ya, untuk kepentingan Islam. Jangan untuk anak. Untuk anak itu sudah punya rezeki sendiri, Pak. Gitu ya. Ya, kita sisihkan sebagian untuk Islam. Gitu ya. Ya. Itu maksudnya. Maka firman Allah, qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah hai Muhammad, tunggu saja. Nah, ini terbukti ternyata Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah semua mati di perang Badar. Ya. Mati mengenaskan. Ya. Termasuk Umayyah bin Khalaf yang dulu menyiksa Abu Jahal. Gitu ya. Semua mati dalam perang Badar. Belum kiamat saja mereka sudah mati, gitu ya. Nah, begitu juga sekarang ini yang buzzer yang mengaku muslim, mungkin itu PKI, gitu ya. Mereka mengaku dibayar mahal itu, sehingga tidak diberi jabatan komisaris. Ya. Ya. Jadi buzzer itu seperti abu-abu siapa itu kita nggak tahu itu. Ya, ya kan. Nah, itu mereka dibayar mahal, ya sampai sekarang ini mereka menjelekkan Islam. Islam dikatakan agama arogan, gitu ya. Mana dalam Al-Quran Islam itu arogan? Islam itu mengajak kepada kebaikan. Yang nggak mau, Allah menyatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, yang mau beriman ya monggo, silahkan beriman. Yang mau kafir kok ya monggo. Ya kata gitu ya. Itu Al-Kahfi itu ayat 29 kalau tidak salah. Dalam Al-Baqarah Allah menyatakan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas kebenaran dari kebatilan. Mau Anda beriman silakan. Karena Allah tidak butuh iman Anda. Gitu ya. Allah itu mau beriman seluruh manusia ini bersatu, beriman tidak akan menambah kekuasaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Demikian juga bersatu untuk tidak menyembah Allah tidak akan mengurangi kekuasaan, kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah. Kita beribadah, kita beriman untuk diri kita sendiri. Man amila shalihan falinafsihi. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya, bukan untuk Allah. Gitu ya. Tapi ibadah itu kita lakukan karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, itu maksudnya. Jadi ini dari ayat 158
Kemudian ayat 159, 160 sekaligus kita baca ini. Ini tadi esensi yang kita garis bawahi dari dua ayat ini. Allah menyatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Ini haram kita. Siapa yang memecah belah agamanya? Yahudi berpecah belah menjadi 71. Nasrani berpecah belah 72 golongan. Dan Nabi juga, sekalipun hadis ini masih disaksikan kesahihannya, karena ada seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis ini, bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu orang yang berpegang teguh apa yang aku dan sahabatku pegang teguh, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dari 72 golongan itu sejatinya hanya 12 yang besar. Itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Talbis Iblis, sudah diterjemahkan perangkap setan. Ya. Saya punya buku terjemahannya. Jadi perangkap setan. Jadi setan inilah yang menjadikan terpecah belah. Nah, ini seperti Syiah. Syiah itu bukan lagi Islam, tapi ini orang yang mengurusi agama, menteri yang mengurusi agama ini mau mengembalikan Syiah, gitu ya. Mau melegalkan Syiah, mau melegalkan Ahmadiyah. Jadi sesungguhnya mereka yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golongan, lasta minhum, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu hai Muhammad terhadap mereka, fi syai'. Innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya urusan mereka itu hanya diserahkan kepada Allah. Tidak usah peduli, biarin aja mereka. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi Allah sudah tahu bahwa dalam Islam nanti ada perpecah belah, gitu ya. Ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu neo Mu'tazilah sekarang ini, jin, jaringan Islam liberal. Ya, mereka menggunakan akal mereka, gitu ya. Ada kaum Murji'ah yang hukum Islam hanya satu, yaitu bersyahadat. Kalau Rasul bersyahadat, ya sudah muslim. Mau sholat mau apa, ya penting dia muslim. Nah, gitu ya. Di samping itu ada kaum Khawarij. Ya. Nah, ini golongan yang terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian ayat berikutnya kita baca dulu. Man jaa bil hasanati, siapa yang datang membawa kebaikan pada hari kiamat, falahu asyru amsalihha, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa yang membawa keburukan dosa, fala yujza, maka tidak diberi balas illa mislaha, kecuali seimbang dengan kejahatannya. Ya, nanti kita wahum la yuzlamun, sementara mereka sama sekali tidak dizalimi, dianiaya. Artinya tidak dikurangi amal baiknya dan tidak ditambah balasan kejahatan. Kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, dua ayat terakhir ini bahwa Allah memberitahukan sesungguhnya mereka yang bercerai-berai dalam agama mereka bergolong-golongan, gitu ya. Tawaif wa ahzaban, ya, madhab-madhab, ya, sebenarnya kita tidak perlu bermadhab-madhab itu, gitu ya. Dan mereka
firakan mukhtalifah, berpecah belah. Kal Yahudi dan Nasara, seperti Yahudi dan Nasrani. Kalau kita orang Islam ya, masjidnya yang bermadzhab Syafi'i masih boleh sholat di masjid yang bermadzhab Imam Ahmad atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Kita datang ke Masjid Haram itu terjadi 4 mazhab di situ. Nah itu, tapi di dalam Kristen gereja yang satu sudah tercatat jamaahnya, tidak boleh melakukan kebaktian di gereja lain. Ya saya tahu itu dulu ada seorang Kristen ya, mau masuk Islam, ya dia ngomong seperti itu. Wa may yabtadi'u min hadhihi al-ummah bid'an. Demikian juga orang yang berkelompok-kelompok, bergolong-golongan karena mereka melakukan amal yang mengandung bid'ah, akidah yang mengandung bid'ah. Nah ini harus kita tegaskan, bid'ah itu seperti apa, gitu ya. Bid'ah itu hanya dalam koridor akidah dan ibadah. Ya. Kalau tidak termasuk akidah, ya dia bukan bid'ah. Kalau bukan ibadah, ya bukan bid'ah. Jadi bid'ah itu hanya dalam ruang lingkup akidah dan ibadah. Contoh begini, orang percaya bahwa ketika baca kitab Maulid ada mahalul qiyam. Jadi mereka bahwa Nabi hadir di situ. Nah itu akidah, maka itu bid'ah. Karena karena Maulid itu setelah 5 abad Rasulullah wafat baru ada. Mana mungkin Rasulullah hadir di situ? Kalau ada kepercayaan itu akidah, tidak boleh. Itu namanya bid'ah. Ya. Nah kemudian kalau kitab Maulid itu dianggap sama dengan Al-Quran, dapat pahala kalau membacanya, maka juga berarti bid'ah karena mengandung ibadah. Kalau kita Maulid itu hanya dibaca untuk mendalami cinta kepada Nabi, faham artinya, nah itu tidak apa-apa. Sama dengan kita baca buku berbahasa Indonesia sejarah Nabi Muhammad, karena kita boleh sejarah Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau ada kepercayaan, tidak ada ibadah di situ, maka itu bid'ah. Ya. Maka ada yang kiai yang terkenal, yang gondrong itu kan, biasa pakai kopiah merah, ya, ya kita tidak usah sebut namanya, gitu ya, yang biasa di Jawa Tengah, dia itu dari Jawa Tengah, gitu ya, dekat Pacisan, gitu ya, ya, biasanya rambutnya gondrong sini. Oh kalau begitu ada juga dari Sulawesi Selatan yang terkenal, yang viral itu, gitu, ya. Wah ini mic, tidak usah pakai mic, tidak usah pakai laptop, tidak usah. Ini bukan ibadah, bukan akidah, jadi ini bukan bid'ah. HP itu ya bukan bid'ah. Jadi terlalu picik. Ya. Masing-masing membatasi bid'ah. Jadi padahal bid'ah itu hanya dalam persoalan akidah dan ibadah. Kalau tidak ada akidah di situ, tidak ada ibadah, maka bukan bid'ah. Ya. Orang berdiri ketika menyanyi Indonesia Raya, itu bukan ibadah. Ya itu penyanyi dunia. Ya bukan bid'ah. Ya kan? Ya, seperti itu. Ya kemudian berpecah belah, seharusnya tidak boleh berpecah belah. Maka Allah menyatakan lasta minhum fi syai'. Mereka yang sekarang bermadhab, berfirqah-firqah dalam tariqah, itu di Indonesia ini lebih dari 320 menurut penelitian Profesor Abu Bakar Aceh dalam pengantar ilmu tasawuf. Lebih dari 320 tariqah, macam tariqah, hampir semuanya sesat. Ya, hampir semuanya sesat. Itu penelitian seorang profesor dari Aceh itu
dulu kita pelajari ketika awal kuliah pengantar ilmu tasawuf. Jadi terhadap mereka ini Nabi menjauhkan diri. Maka beliau menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minna. Siapa yang membuat akidah baru, ibadah baru dalam agama kami ini, maka dia bukan golongan umatku. Man amila amalan, barang siapa melakukan satu amal, ma laysa lahu minna, padahal amalan itu tidak ada dasarnya dari kami, arti berdasarkan Al-Quran maupun hadis, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Gitu ya. Maka tidak boleh kita melakukan. Nah, amal yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, ada contohnya dari Nabi, itulah yang diberi pahala. Satu, umpama sholat jamaah ini, satu kali kita sholat jamaah bukan hanya 10, tapi sampai 27 derajat kita dapatkan. Gitu ya. Tapi amal lain seperti bersedekah bukan hanya 10, ini pokok, tetapi sampai 700 kali lipat. Itu Al-Baqarah. Jadi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah. Ya. Di satu pohon memiliki 7 dahan, setiap dahan memiliki 100 buah. 7 kali 100 ya 700 kali lipat. Bukan hanya itu, tapi bisa 2 juta kali lipat. Ya. Tapi sebaliknya, amal buruk hanya dibalas setimpal. Nah, kenapa? Inilah rahmat Allah. Kenapa, Pak? Dulu bangga sudah pernah kita sampaikan ya. Ada satu hadis qudsi, Allah berfirman kepada malaikat, "Idza hamma 'abdi bihasanatin faktubuha lahu hasanatan." Apabila hambaku masih berniat melakukan kebaikan, berniat melakukan kebaikan, kata Allah kepada malaikat, tulislah 1 pahala baginya. Fa'in amilaha, kalau dia melaksanakan niat baiknya itu, faktubuha lahu asyru hasanah, maka tulis, catat bagi orang yang mengamalkan niat baiknya itu 10 kebaikan, 10 pahala. Wa in hamma 'abdi bisayyi'atin, apabila hambaku berencana, berniat melakukan kejahatan, fala taktubuha lahu, jangan dulu kamu tulis sebagai dosa kita. Ya. Fa in amilaha, kalau dia melakukannya, melaksanakan niatannya itu, faktubuha lahu sayyi'atan wahidah, maka tulis hanya 1 dosa aja. Kenapa? Ini adalah rahmat Allah. Nah, kenapa juga? Karena mengapa kebaikan kalau 1 kali ini dikerjakan dapat 10? Karena kebaikan itu angel dikerjakan. Kita datang ke sini ini kendalanya banyak. Hujan dari kemarin, terus banjir, terus kendala itu kan. Hujan gerimis masih turun, itu kendala. Belum lagi cucu merengek, anak merengek, gitu ya. Ya, belum lagi mungkin macam-macam kendalanya. Ya. Maka diberi pahala banyak. Sementara kejahatan kalau dilakukan itu gampang. Gampang kejahatan seperti apa, Pak? Kita keluar masjid ini ambil batu, lempar rumahnya orang, masih jahat. Iya kan? Masih jahat, gampang. Gitu. Betul ditulis 1 karena gampangnya dikerjakan. Kalau lama-lama bertumpuk. Gitu ya. Ya. Makanya hanya ditulis 1. Coba kalau tulis seperti kebaikan. Wah, banyak teman dosa kita. Nah, itu pun kita harus setiap hari itu bertobat, memohon ampun. 70 sampai 100 kata Nabi. Ya. Maka semua diberi balasan setimpal, tidak dikurangi kebaikannya dan tidak ditambah keburukan. Ini mohon maaf saya tidak sempat menerjemahkan lagi, sudah dicetak. Ya. Secara umum, pertama bahwa kita dilarang berpecah belah.
Seharusnya kita umat Islam satu, gitu ya. Yang kedua bahwa tidak boleh kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti sudah azab atau kiamat atau mati sudah dihadapan baru mau bertobat, baru mau beramal, apalagi beriman. Ya. Kemudian yang ketiga tidak boleh kita bercerai-berai, gitu ya. Dan yang keempat bahwa Rasulullah tidak bertanggung jawab terhadap dosa orang yang melakukan bid'ah. Ya. Yang terakhir bahwa kebaikan dilipat ganda, sementara keburukan tidak, itu merupakan rahmat dari Allah. Ya. Itu keadilan dan rahmat dari Allah SWT. Saya kira ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.